Baik, terima kasih yang mulia. Pak Adlan Igani. Suara Pak, mendengung, nggak jelas terdengar. Oh, ya. Gimana itu caranya? Bapak ke kami itu suaranya mendengung gitu. Oke, Pak Adlan Igani jelas suara saya? Nggak dengar. Pak Adlan? Pak Adlan? Kedengaran Pak Adlan? Pak Adlan? Kedengaran suaranya? Cek, halo? Ya, kedengaran suaranya? Jelas? Kedengaran? Suaranya kedengaran tidak? Dari ruangan sidang? Jelas, suara dari ruang sidang jelas. Jelas, karena berdengung itu. Oh, suara kami berdengung ya? Dari sana berdengung. Oh, ya. Mana nih kawan? Suara bapaknya yang mendengung ke kami. Kalau suara kami mungkin jelas. Suara bapak yang ke kami itu mendengung, jadi tidak terdengar jelas. Terdakwa juga tidak mendengar jelas ya, terdakwa ya. Coba diperbaiki Pak. Iya, ya. Tes 1 2, tes jelas? Ya, sudah lumayan, lumayan. Baik. Ya, silakan Pak, silakan. Baik. Pak Adlan Igani ya, Pak Adlan, saksi. Kedengaran suara saya Pak? Iya Pak. Ya. Kabak Hukum 2012 sampai dengan 2015 ya, Pak Adlan. Ya. Baik. Kita cerita proses terbitnya SK Bupati di tahun 2013. Iya Pak. Ya. Ini draft datang dari DPPKAD itu seperti apa isi draftnya Pak? Kurang jelas nih Pak. Itu draft yang datang dari DPPKAD seperti apa isinya Pak? Yang disampaikan kepada Kabak Hukum waktu itu. Suaranya nggak jelas memang Pak. Nggak jelas suara Bapak ke kami. Tes. Pak Adlan, kedengeran? Kurang jelas juga Pak. Bisa Pak Adlan, kedengeran? Tes. Nggak jelas juga Pak. Jelas juga. Enggak Pak. Tes. Jelas mendengarnya Pak. Tes Sama 1 2. saja, Pak. Sama aja ya. Sama saja Pak. Mic setelah ini coba. Kalau suara tes saja dengar Pak. Tapi pembicaraan selanjutnya itu nggak terdengar jelas. Nah itu dia nggak terdengar jelas. Masukin. Bilang pula udah nggak jelas. Oh, harus itu. Hah? Mana sih? Satu ya? Ya, kalau ini kedengaran Pak? Kedengaran Pak? Halo? Oh, kacau. Ini masuk kemari. Ini masuk kemari. Kedengaran Pak? Kedengaran Pak, tapi apa yang disampaikan tidak terlalu jelas Pak. Ya. Pak Adlan? Pak Adlan? Kedengaran? Saksinya bilang kurang Pak. Ya kalau gini Pak. Pak Adlan jelas? Pak Adlan? Pak Adlan jelas? Rekannya Halo? Ya, jelas? Ya Jakarta. Halo? Ya, begini jelas? Coba agak kuat Bang. Ya, halo, begini jelas? Ya lumayan. Ya, begini? Coba ulangi pertanyaannya Bang. Ya, Pak Adlan. Untuk Pak Adlan ya? Ya, Pak Adlan Igani. Kita ulang pertanyaannya terkait dengan SK Bupati di tahun 2013, Pak Adlan.
Nah, SK Bupati di tahun 2013 ini datangnya draft dari DPPKAD itu seperti apa, Pak? Iya. Apa dengar Pak? Tahun 2012 13. ya. Tahun 2012 itu 13. 13 ya. 13 dari SK Bupati yang dari BPKAD ini seperti apa ini Pak prosesnya sampai ke apa ke kabak hukum gitu ya Bang ya. Ya, itu isinya apa, Pak? Draft dari DPPKAD itu kepada Kabak Hukum isinya apa? Draftnya? Ya isinya apa Pak? Isinya draftnya itu apa? Draft pada seperti apa isi SK itu? Terima kasih Pak. Kalau draftnya, saya kira persis seperti apa yang ada sekarang hasilnya. Cuman kami kan hanya tadi seperti yang kita bicarakan tadi bahwa kami hanya merubah kalaupun ada salah penulisan ataupun huruf besar ataupun harmonisasi lah saya kira. Kalau isinya materinya ini dia Pak konsepnya. Kami tidak merubah isi gitu Pak. Ya, baik. Jadi dari draft SK 2013 yang Bapak terima tadi, apakah ada yang Bapak perbaiki, yang Bapak rubah? Konsiderannya? Perbaikannya cara penulisannya aja Pak, kalau isinya tidak diperbaiki Pak. Oke. Termasuk konsideran. Konsideran menimbang. Saya ketahui Pak, karena yang memeriksanya kasubag saya waktu itu, kasubag perundang-undangan gitu Pak. Oke. Yang sama saya udah anggap final gitu Pak. Oh, jadi sama saudara dianggap final. Berarti kalau sudah final apa yang Bapak lakukan? Setelah itu apa Bapak lakukan? Setelah itu apa yang Bapak lakukan? Setelah kami menganggap bahwa konsepnya sudah benar, maka kami tidak lanjuti dengan pembuatan nota dinas. Oke. Nah, itulah yang tadi Bapak maksud dengan eksaminasi itu tadi Pak ya. Ulang Bang. Ya, itu yang Bapak maksud tadi dengan eksaminasi. Iya Bapak masuk dengan eksaminasi. Iya Pak. Ya. Jadi supaya kita punya pemahaman yang sama tentang eksaminasi yang dimaksud di sini. Nah, pada saat proses draft SK tadi dari Kabak Perundang-undangan kepada saudara saksi Kabak Hukum, apakah saksi pernah bertemu dengan Bupati terdakwa ini? Dari proses kabak perundang-undangan tadi, apakah Bapak pernah bertemu dengan terdakwa atau Bupati? Oh enggak pernah Pak. Oke. Atau apakah terdakwa ini Pak Bupati pernah mengarahkan atau mengintervensi saksi untuk segera menyelesaikan SK itu? Enggak Pak, enggak pernah Pak. Nggak pernah. Baik. Nah, kemudian saudara saksi mengeluarkan nota dinas ya, dan juga para koordinasi ya, seperti itu saksi. Saksi? Tidak ada, Pak. Ya? Saya tanda tangan ya Pak. Iya. Ya, membubuhkan para koordinasi kan? Para koordinasi. Para koordinasi tidak saya buat Pak, tapi kalau yang di nota dinas itu saya tanda tangani gitu. Oke, tanda tangan, nota dinas, baik. Nah, kemudian SK itu kembali ke dinas PPKAD, seperti itu Pak ya? Iya Pak ya. Ya. Pak Adlan, sepengetahuan Pak Adlan saksi Kabak Hukum saat itu, apa makna dari nota dinas ini? Makna nota dinas yang kami sampaikan Pak, bahwa kami telah mengeksaminasi konsep surat keputusan bupati tersebut. Ya. Ya, itulah eksaminasi yang kami maksudkan adalah
pembenaran apa yang salah-salah pemanya tata naskah dinasnya seperti itu, Pak. Ya. Apakah juga termasuk peraturan perundang-undangan yang di atasnya? Ya termasuk, Pak. Ya. Sepanjang kalau kami ada ketahui bahwa ada yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tentu kami tidak akan lanjutkan gitu. Ya, betul. Jadi apakah artinya setelah Pak Adlan menandatangani nota dinas untuk diteruskan kepada Bupati, SK ini telah clear dan clean sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Ya kalau menurut kami, yang sepengetahuan kami dong gitu loh, Pak. Ya. Baik. Artinya dengan adanya nota dinas tadi Pak Adlan tanda tangani untuk disampaikan ke Bupati, apakah Pak Adlan bertanggung jawab terhadap SK ini, SK Bupati ini? Ya, ya. Apakah dikeluarkannya tadi nota dinas ya yang sudah Bapak tanda tangani tadi, Pak Adlan tanda tangani, apakah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pak Adlan sebagai kabag hukum terhadap SK itu? Saya kira ya bertanggung jawab, Pak. Ya. Dalam SK-SK yang lain, kita ambil contoh yang lain ya. Sepengetahuan Pak Adlan, apakah ada satu SK saja yang ditandatangani Bupati tanpa melalui kabag hukum? Ada nggak SK yang ditandatangani Bupati tanpa melalui kabag hukum? Oh, saya kalau tentang itu saya kurang mengetahui, Pak. Nggak tahu katanya Pak. Nggak tahu. Baik. Nah, atau kalau alur normalnya dari dinas-dinas SK yang akan ditandatangani Bupati, apakah bisa dipastikan harus melalui kabag hukum? Kalau ada dari dinas itu apa? Tahu backup juga. Pura-pura nggak tahu. Ada? Hah? Saya kira tidak semua SK, Pak, karena umpamanya SK perpindahan mutasi atau apa segala macam itu kan tidak ke kabag hukum itu. Tidak semua SK Pak. Tidak Ya. semua SK. Ya, baik. Kalau SK mutasi apa nggak melalui kabag hukum Pak? Ya. Nah, kemudian sepengetahuan Pak Adlan ya, kita membaca SK yang 2013 dan 2014 ini. Pada konsideran mengingat ya, ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara nomor 1 tahun 2013 tentang APBD tahun 2013. Pak Adlan mengetahui konsideran dalam SK ini? Kurang jelas, Bang. Ya, coba. Mic-nya didekatkan Pak, tolong didekatkan mic-nya Bapak. Ya. Soalnya masih dia apa namanya distorsi apa bukan ya? Mendengung begitu suara Pak. Karena terlalu luas ruangan. Pak Adlan, kalau gini jelas? Jelas? Nggak dengar, Bang, nggak? Nggak dengar. Kenapa?
Ancak. Soal berarti kemarin ya. Gitu. Nah ini kalau cek ini tadi. Cek tadi. Bentar. Masuk. Ya, bagaimana? Kedengaran? Belum. Tes. Oke, mulai kita bos. Ya? Coba suaranya yang keras, Pak. Kalau keras mungkin masih bisa. Iya. Udah teriak-teriak. Jelas ya, Pak Adlan? Jelas juga, Pak. Ya, Pak Adlan? Yang minggu lalu, Pak. Yang minggu lalu itu jelas sekali. Hari ini Iya kok ini Pak, agak sama, alatnya samanya. Nggak berubah alatnya. alatnya sama ya? Sama. Aduh. Tes. Nggak jelas, Pak. Coba Bang ulang pertanyaannya, Bang. Begini dengar? Iya. Ini kan mic ini. Lewat Yang Mulia, izin Yang Mulia. Ah, Lewat telepon bisa saya mulia. Lewat telepon. Tadi saya. ya. Boleh kalau Begini jelas? Kalau Saya Mulia. boleh. Begini jelas? Bang, Ya. HP potong. Bang izin Bang saya telepon ke nomor Abang. Haikal. Oke. Speakernya ya, Pak. Biar kedengaran apa? Coba segala cara supaya bisa jelas suaranya lah. Saya nelpon Bang ya. Haikal. Dia nelpon katanya. Abang jangan terlalu dekat antara mic sama speakernya, jangan terlalu dekat. Satu ini. Iya, jauhin dikit speakernya. Mic-nya nggak ada. Halo Bang. Satu body. Bang Fadli. Ya, mana? Telepon. Coba Abang yang menelpon Bang. Telepon. Iya. Belum dengar ya? Tes. Belum masuk Bang. Belum Coba masuk, Abang ya? telepon dari handphone Bang, dari HP. Telepon ke nomor saya Bang. Iya. Biar disipikarkan ini dalam persidangan. Ya. Dia nggak telepon. Kayak saja. Yang telepon. Ya. Udah Andre? Oke. Gila speaker. Masuk? Bukan. Jelas Dri? Ya. Enggak kecil banget. Iya kita nggak dengar nanti jawaban dia. Kita mainkan ini kan. Ya gimana? Udah mati. Ya. Nggak bisa kita dengar jawaban dia. Gimana? Hah? Diulang teleponnya diulang. Teleponnya aja terus. Aktif nomornya aja. Oh, telepon biasa. Udah Andri? Halo Andri? Jelas? Pak Adlan ya, saya ulangi. Bapak mungkin pegang juga ini SK-nya Pak, SK 2013. Pak Adlan? Pura-pura ya. Iya. Pak Adlan pegang SK 2013 ini Pak. Salah kan? Bapak pegang SK 2013.
Ya, baik. Nah, konsideran mengingat Pak nomor 10 Perda Labura nomor 1 tahun 2013 yang kami tanyakan, apakah SK ini dikeluarkan mendasarkan pada Perda APBD 2013? Pak Adlan, jelas Pak? Ya, yang kami tanyakan, apakah perda ini mendasarkan pada APBD 2013? Saya bukan pernah cek itu Pak. Astaga. Si Andri error. Si Andri error. Ya, tidak tahu Pak ya. Nggak tahu Pak. Baik. Nah, kalau gitu, apakah Bapak tahu tentang Perda APBD 2013? Tentang Perda 2013 apa Bapak? Masuk ke Zoom aja satu lagi HP. Ganti cuma aja bilang. Iya. Nggak tetap dua, kita diizinkan aja nanti atas nama. Oh iya. Atau pakai yang itu, yang Zoom itu, yang itu jelas loh. Yang ini. Ya pakai itu dulu kan. Yang mulia, kita pakai ganti Zoom aja, tambah Zoom satu lagi ya barangkali yang mulia. Jelas Bang. Hah? Dari Zoom nggak jelas suaranya Bang. Nggak, mungkin dari yang ini yang lain. Dari HP. Dari handphone, Zoom dari handphone. Mungkin bisa. Ya? Dari telepon mati. Iya. Email lagi mana? Dari Zoom aja Zoom. Tadi oke semua. Masih kembali nggak kena apa? Nggak jelas ini suara. Mana kodenya tadi? Ini aja masuk. telah menandatangani akta PPDB sampai dari saudara baru yang keduanya yang pertama bahwa pihak infra telah Meeting ID berapa? pembayaran 66. mana dulu ini Angka. Hah? Nggak ada urut. Meeting ID. iya 4673. Hah? 4673 673 0348 0348 71. 71. Ya. Kita join aja, join. Gimana Bang? Kita join dengan satu lagi. Join satu lagi, join. Meeting passcode-nya berapa? 66 besar kan? E 66 66 P besar P besar WZ kecil. WZ kecil. Ya. Ya. Matiin. Mana yang masih hidup? Ini hidup. Ya, gimana? Kedengaran, Ri? Halo, Bang. Kedengaran? Oke, boleh ke atas tuh. Ya, ini oke ya?
Yang ini keluar aja ya. Itulah itu yang rekam bang. Minta aja mir itu kan masuk. Ah, dengar Tri? Bagus. Ya, jelas ya suaranya ya. Bagus, jelas. Oke. Lanjut Bang. Ya, baik. Ya. Pak Adlan. Iya Pak. Ya. Nah, tadi yang kami tanyakan ini soal konsideran SK, Pak. Ya. Tadi mengingat pada konsideran mengingat ini disebutkan di poin ke-10 yaitu Perda nomor 1 tahun 2013. Pertanyaannya apakah SK 2013 dan 2014 ini merujuk pada Perda? Gimana Pak? Iya Pak ya. Ya, betul. Nah, sepengetahuan Pak Adlan, apakah SK ini juga dalam rangka untuk melaksanakan peraturan daerah ini? Ulang Bang, terputus. Ulang Bang, ulang. Ya, sepengetahuan Pak Adlan, apakah SK ini lahir dalam rangka untuk melaksanakan perda ini? Terputus Bang, Ya Pak Adlan, terputus. ya Pak Adlan, apakah Coba ulang Bang. SK ini untuk melaksanakan perda APBD tadi, Pak Adlan? Kebetulan Pak, saya pun tidak mau ngecek satu persatu tentang di perda APBD tadi, tapi karena ini memang sudah masuk dalam konsideran, saya kira ini memang berarti sudah tercantum di perda tentang APBD tadi, saya kira gitu Pak. Ya baik. Kalau gitu, sebagai kabak hukum, apa yang saksi ketahui tentang kedudukan hukum sebuah perda dalam peraturan perundang-undangan? Perda itu yang peraturan daerah yang untuk dilaksanakan, apa saya kira? Peraturan daerah, maka dalam sistematika peraturan perundang-undangan, apakah perda itu sama dengan undang-undang, Pak? Perda itu dibawa daripada undang-undang. Betul. Saya kira sama. Sama ya, dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ya. Begitu Pak Pak Adlan? Iya Pak ya. Ya. Nah kemudian sama ini SK 2014 yang Bapak sudah eksaminasi. Ada ya sama Bapak ya? SK 2014. Iya Pak. Ya, baik. SK 2014 ini juga sama. Pada poin mengingatnya juga konsiderannya merujuk pada Perda Kabupaten Labura. Betul Pak ya? Iya Pak ya. Ya, betul. Nah, berdasarkan dokumen yang kami miliki, PAPBD 2013 ya, tahun anggaran 2013 itu dijadikan perda, ditetapkan pada tanggal 13 November 2013. Bapak tahu? Pak Adlan tahu?
Pak Adlan tahu Pak, Perda PAPBD 2013 itu ditetapkan diundangkan pada tanggal 13 November 2013. Bapak tahu? Nggak tahu Pak. Oke. SK Bupati yang Bapak eksaminasi tadi ditandatangani oleh Bupati 9 Desember 2013. Betul Pak? Benar. Ya? Benar. Benar. Kemudian untuk 2014, berdasarkan dokumen yang kami miliki, PAPBD 2014 diundangkan pada tanggal 22 September 2014. Bapak tahu? Nggak tahu Pak. Oke. Kemudian SK Bupati yang Bapak eksaminasi tadi tahun 2014 itu ditandatangani Bupati 3 November 2014. Betul Pak. Betul ya. Artinya SK ini terbit setelah Perda APBD juga disahkan oleh DPRD. Begitu Pak ya? Iya Pak. Baik. Ibu Hafizah Zahidah Hafani. Ya, Bu Zahidah ini 2015 ya Bu, sampai sekarang. Iya Pak. Baik. Nah, pertanyaannya sama Bu, SK yang Ibu eksaminasi tadi ini ya, juga merujuk pada Perda APBD Labura tahun anggaran 2015. Betul Bu? Betul. Oh. Perda ini menurut dokumen yang kami miliki diundangkan pada tanggal 22 Desember 2014. Ibu tahu? Tahu. Baik. Sementara SK ini ditandatangani oleh Bupati 22 Juni 2015. Betul Bu? Betul. Ya. Artinya SK ini, apakah maknanya SK ini juga melaksanakan daripada Perda APBD 2015? Iya Pak, melaksanakan isi perda. Baik. Apakah sama artinya Bupati juga melaksanakan undang-undang atau Perda APBD 2015? Melaksanakan perda. Ya. Baik. Kemudian 2015 kami tanya tadi udah ditanyakan juga. Kenapa 2016 tadi tidak berlanjut, Bu? Masih Ibu kabar hukumnya? Di tahun 2017 SK yang 2016 itu menurut pandangan BPK dalam LHP insentif itu merupakan pemborosan. Sehingga sejak di tahun 2017 itu tidak pernah lagi dibayarkan sampai sekarang. Baik. Kami ada dokumennya, Bu. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Labura tahun anggaran 2016 dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kanwil Medan, Sumatera Utara tanggal 18 Mei 2017. Itu yang Ibu maksud? Iya, Pak. Ya. Di sini disebutkan ya secara keseluruhan opini atas laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian, WTP. Betul, Bu ya? Betul, Pak. Ya. Nah, kemudian berdasarkan resume dari hasil pemeriksaan ini disebutkan di sini, Bu, kesimpulan oleh BPK, permasalahan di atas mengakibatkan terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar 715 juta. Apakah Ibu tahu makna pemborosan dengan kerugian? Yang kami pahami selama ini, Pak, kalau dari LHP BPK merugikan keuangan itu biasanya ditindaklanjuti dengan pengembalian. Ya. Tapi ketika
direkomendasikan bersifat pemborosan untuk tidak dilakukan lagi pada tahun anggaran berikutnya. Ya. Itu yang kami pahami, Pak. Makanya 2016 nggak ada lagi gitu Bu ya? Tidak ada lagi Pak. Ya. Tapi yang 2015 ini tidak disuruh kembalikan begitu Bu? Tidak ada Pak, hanya disuruh waktu itu melalui inspektorat sebagai tindak lanjut dari LHPBPK kita diwajibkan untuk mencabut SK terkait pada tahun anggaran 2015 itu Pak. Ya. 2016 Pak. Ya. BPK merekomendasikan kepada Bupati agar mencabut SK Bupati dan memerintahkan kepada Kepala BPPD untuk tidak menganggarkan lagi merealisasikan biaya pemungutan. Seperti itu Bu ya? Iya Pak. Ini jelas ya Bu ya? Berarti ya? Ya. Dalam proses ini, perkara yang sekarang ini Bu, apakah Ibu pernah diperiksa oleh auditor dari BPKP? Tidak pernah Pak. Pak Adlan? Nggak pernah Pak. Gitu ya. Tidak pernah diperiksa ya, tapi dalam dakwaan disebutkan BPKP menyatakan menghitung adanya kerugian negara, tapi kita tidak tahu itu nanti bagaimana. Nah sekarang kami juga mempunyai dokumen sebagai barang bukti kami Bu. Kami akan buktikan terbalik bahwa ini tidak ada kerugian negara. Hasil audit BPK tahun 2015, 2014 dan 2013. Pemda Labuan Batu Utara semuanya wajar tanpa pengecualian. Ibu tahu? Tahu Pak. Ya. Apakah Ibu tahu bahwa pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara mendapat piagam penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia? Tahu Pak. Ibu tahu ya? Atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Atas nama pemerintah Republik Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ibu tahu ini ya? Tahu Pak. Ya. 3 tahun berturut-turut Bu. Yang ada sama kami ini 2014, 2015 dan 2016. Tidak ada satupun catatan yang menyatakan bahwa adanya kerugian keuangan negara. Begitu Bu ya? Iya Pak. Baik. Nah, kemudian sebagai kabak hukum waktu itu, apakah Ibu tahu adanya proses pengembalian dari para penerima insentif ini? Setelah LHPBPK, sepengetahuan saya tidak ada pengembalian Pak. April 2019, apakah Ibu tahu ada surat Bupati? April 2019 Bu. Apakah Ibu tahu ada surat Bupati tentang perihal pengembalian biaya pemungutan PBB 2013, 14 dan 15? Saya melihat suratnya tidak pernah Pak, tetapi saya mengetahui bahwa ada proses pengembalian Pak setelah ada proses penyidikan di kepolisian daerah. Ya. Bukan karena audit BPK itu Bu ya, maksudnya ya? Bukan Pak. Bukan karena perintah BPK saat itu suruh mengembalikan gitu ya? Bukan Pak. Bukan. Baik. Terima kasih Bu Jahidah. Sekarang ke Bu Andrika. Ya, Bu Andrika, tadi sudah dikonfirmasi oleh teman saya di sana, tapi kami lebih banyak lagi nih Bu, dokumen yang kami miliki. Surat perintah tugas nomor 094 tahun 2015 ya, memerintahkan kepada Andri Murnika Sinambela melakukan pendataan ulang luas bangunan PBB sektor perkebunan kepada wajib pajak PT Nagali Semangat Jaya. Ibu tahu? Tahu Pak. Ini kan apa yang Ibu lakukan terhadap surat perintah ini Bu? Setelah surat perintah itu saya terima Pak,
bersama dengan tim yang sudah ada namanya di SPT berangkat ke PT Nagali di zona mana tadi. Sampai di sana kita menghitung ulang luas bangunan. Kemudian kita menanyakan apakah PBB P3 mereka sudah dibayarkan atau belum. Ya. Apakah itu termasuk ruang lingkup pekerjaan DPPKAD, Bu? Mohon diulang, Pak. Apakah itu termasuk ruang lingkup tupoksinya DPPKAD? Itu saya kurang paham. Ya. Tapi dengan adanya surat tugas tadi, kita melaksanakan itu. Ya. Apakah ini termasuk bagian dari pemungutan? Ya, Bu Andrika? Apakah ini termasuk bagian dari upaya pemungutan? Kalau pemungutan, saya rasa tidak, Pak. Namun menurut saya itu rangkaian kegiatannya itu prosesnya seperti itu, Pak. Ya. Apakah Ibu saat itu juga bekerja sama dengan kantor pelayanan pajak Pratama Labura? Tidak, Pak. Berkoordinasi? Kalau koordinasi saya bicara langsung tidak ada, Pak. Oh ya. Data tersebut kita dapat dari KPP Pratama, Pak. Ya, baru Ibu turun ke lapangan begitu kan? Gimana, Pak? Baru setelah dapat data, Ibu turun ke lapangan begitu kan? Setelah dapat data, baru Ibu turun ke lapangan begitu. Setelah dapat data, Pak, keluar surat tugas, kemudian kita ke lapangan. Ya, baik. Ini jelas, Bu ya, PBB sektor perkebunan, Bu ya, bukan yang lain-lain ya? Iya, Pak. Jelas ya? Iya, Pak. Ya. Jelas, Pak. Kemudian Ibu juga diperintahkan untuk mendatangi PT Serba Huta Jaya. Iya, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Ya. Kemudian juga Ibu disuruh mendatangi wajib pajak PT Smart Tbk. Iya, Pak. Kemudian juga Ibu disuruh mendatangi PT Torganda. Ganda, Pak. Ya, kenapa ini, Bu? Macet juga ini pajaknya ini, Torganda ini. Bukan macet sih, Jadi Pak. apa? Kita diminta meminta apakah mereka bayar atau tidak, itu aja, Pak. Ya, termasuk luasnya, apa ada yang baru begitu, Bu ya? Mendata. Iya, Pak. Ya. Kemudian tadi sudah tunjukin Ibu diperintahkan juga sumber rezeki baru. Iya, Pak. Betul ya. Kemudian era sawit sejati. Iya, Pak. Ya, rata-rata kebun apa ini, Bu? Mohon diulang, Pak. Rata-rata kebun apa ini? PT-PT ini perkebunan apa ini, Bu? P3, Pak. Perkebunan sawit. Apa? Perkebunan apa? Iya, perkebunan sawit. Sawit ya. Kemudian PT Sokpin Indonesia, Sokpindo. Iya, Pak. Yang di Pamingke kalau saya tidak salah. Ya, Pamingke. Desa Perkebunan Halimbe, Kecamatan Aiknatas. Iya, Pak. Betul, Bu ya? Betul, Pak. Ya, masih banyak lagi, Bu. Artinya Ibu melakukan pekerjaan itu, Bu ya? Iya, Pak. Ya, sesuai dengan surat-surat perintah ini tadi. Benar, Pak. Ya, bersama tim. Ada Pak Khairul, Pak Ibrahim, Pak Khairul, macam-macam lah ini. Iya, Pak. Pak Rido dan sebagainya ya. Iya, Pak. Baik. Apakah itu rutin dilakukan, Bu? Setiap tahun? Kalau saya tidak salah, Pak, 2015 saya ada, Pak. Ya, 2015. Baik. Kemudian, apakah Ibu mengetahui atau pernah melihat adanya surat edaran dari Bupati menghimbau kepada wajib pajak
untuk segera membayar PBB perkebunan. Seperti ini? Iya Pak, saya tahu Pak. Ya, ini disampaikan kemana surat Bupati ini, Bu? Disampaikan langsung ke perusahaannya Pak. Apakah pada saat mendatangi perusahaan Ibu membawa surat ini juga? Mohon diulang Pak. Apakah saat Ibu tadi turun ke lapangan, ke perusahaan-perusahaan tadi membawa surat ini juga? Surat edaran Bupati ini, Bu? Itu pada waktu yang berbeda Pak. Bukan pada saat, kalau saya tidak salah ya Pak, saya kurang ingat. Tapi seingat saya itu waktunya berbeda Pak. Kan kita ke lapangan mendata ulang dengan mengantarkan surat edaran. Oh, berarti coba Ibu ke lapangan ini apa aja? Pertama mendata ulang, betul? Mendata ulang Pak, hanya itu aja Pak. Kedua, mendistribusikan SPPT juga? Kalau SPT enggak Pak. Ya, ketiga, membagi-bagikan surat edaran Bupati juga? Ada petugas yang mengantarkan suratnya Pak. Ya, tapi Ibu tahu ya? Ibu tahu tapi ya? Ya, saya tahu. Ya, siapa contohnya Bu, petugasnya? Pada saat itu Pak, ada petugas tetapi saya kurang ingat Pak siapa aja yang mengantarkan surat edaran tersebut. Baik. Secara umum, ya, sepengetahuan Ibu, apakah Dinas DPPKAD terlibat dalam proses yang panjang nih Bu, mulai pendataan sampai pemungutan PBB di sektor perkebunan? Kalau proses itu tadi termasuk mendata ulang dan mengecek mereka sudah bayar, kemudian dengan membuat surat edaran itu tadi Pak, kalau menurut saya itu termasuk Pak. Ya, termasuk ya, adalah yang dikerjakan begitu ya, Bu Andri ya. Iya Pak. Kami mau mengkonfirmasi barang bukti kami, tanda penerimaan di Bank Sumut.